Saat ini, Naval Group Prancis tengah menindaklanjuti penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) tentang riset dan pengembangan kapal selam dengan PT PAL Indonesia yang ditandatangani 10 Februari 2022 silam. MOU ini diharapkan dapat berujung pada kontrak akuisisi 2 kapal selam kelas Scorpène oleh Indonesia, sesuai pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keberhasilan Naval Group untuk mendapatkan kontrak dari Indonesia akan bersifat strategis, karena selain berhasil melakukan penetrasi pasar Indonesia juga merepresentasikan strategi Indo-Pasifik pemerintah Prancis. Indonesia memiliki aturan hukum mengenai pengadaan sistem senjata dari luar negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, yang diantaranya mengatur kewajiban mengenai transfer teknologi dalam bentuk offset dari produsen senjata asing kepada industri pertahanan Indonesia atau industri lainnya yang relevan. Salah satu titik kritis dalam pelaksanaan offset adalah bagaimana perencanaan offset disusun oleh Kementerian Pertahanan, termasuk diantaranya tentang teknologi apa saja yang ingin dikuasai pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Teknologi pertahanan masa kini sebagian diantaranya memiliki karakter dual use teknologi. Banyak teknologi komersial yang saat ini tersedia di pasar merupakan spin-off dari teknologi militer, sehingga negara-negara maju menerapkan aturan yang ketat menyangkut ekspor dual use teknologi. Rencana pembelian kapal selam kelas Scorpène memberikan peluang kepada Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi yang bersifat dual use dari Prancis. Dual use teknologi seperti apa yang hendaknya dikuasai oleh Indonesia terkait rencana akuisisi kapal selam buatan Naval Group? Secara umum, kapal selam terdiri atas 3 unsur utama, yaitu sistem propulsi, combat information system, dan weapon handling system. Dual use teknologi yang dapat dilirik oleh Indonesia sebaiknya berfokus pada baterai kapal selam, selain combat management system sebagai bagian dari combat information system. Teknologi baterai kapal selam yang dapat dipilih sebagai offset adalah lithium-ion, yang saat ini tengah dikembangkan oleh Jepang dan beberapa negara Eropa termasuk Prancis. Naval Group bersama beberapa firma dan lembaga riset Prancis seperti SALF, CEA Tech, dan EDF R&D telah mengembangkan jenis baterai lithium-ion yang dapat digunakan di kapal selam termasuk Scorpène. Keunggulan baterai lithium-ion adalah mampu pula menyimpan lebih banyak energi secara lebih efisien serta membutuhkan waktu pengisian yang lebih singkat dibandingkan baterai lead acid. Pemerintah Indonesia saat ini berambisi agar Indonesia memiliki industri baterai lithium sendiri, khususnya untuk menjemput peluang ekonomi dari pasar komersil kendaraan listrik domestik maupun internasional yang terus tumbuh. Penting untuk diketahui bahwa sekitar 25% sampai 40% nilai ekonomi kendaraan listrik terletak pada baterainya. Pada 2030, Indonesia ditargetkan dapat memproduksi 600.000 mobil serta 2,4 juta motor listrik per tahun. Di tahun yang sama, diperkirakan bahwa kebutuhan baterai lithium global akan meningkat 17 kali lipat dan 60% kendaraan baru yang dijual merupakan kendaraan listrik. Ambisi itu didorong oleh fakta bahwa Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara produsen baterai lithium terbesar di dunia. Setidaknya sejak tahun 2020, 30% produksi nikel global yang merupakan bahan utama dalam produksi baterai lithium berasal dari Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu sebesar 21 juta ton atau 24% dari cadangan nikel global yang dapat menjadi modal bagi pengembangan baterai lithium maupun kartu geopolitik dalam pergaulan antar bangsa. Apabila pemerintah Indonesia serius ingin mengembangkan industri baterai lithium-ion, maka permintaan offset terkait teknologi ini dari Prancis perlu dikaji secara seksama. Begitu pula kesediaan industri dalam negeri yang akan menjadi mitra industri Prancis, termasuk kemampuan menjaga rahasia industri di dalamnya.
Perlu ditentukan mitra industri lokal yang tepat karena industri baterai lithium-ion di Indonesia memiliki keterkaitan dengan Cina. Sementara negara-negara barat sangat sensitif dengan kemungkinan pencurian teknologi oleh Cina. Letter of Intent (LOI) antara Indonesia dan Prancis yang ditandatangani pada November 2021 memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun kemampuan memproduksi baterai lithium-ion. Sebab melalui LOI tersebut, Prancis menjanjikan bantuan teknis senilai 520 juta euro atau 8,1 triliun rupiah guna mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia. Adopsi dual use teknologi berupa baterai lithium-ion sebagai bagian dari offset kapal selam kelas Skorpen akan memungkinkan Indonesia untuk menggapai dua tujuan sekaligus, yaitu memperkuat postur pertahanan dan secara bersamaan membangun industri baterai nasional. Sedangkan bagi Prancis, membagi teknologi baterai dengan Indonesia dapat menjadi jalan untuk mengamankan pasokan nikel ataupun bahan baku pembuatan baterai lainnya yang berasal dari Indonesia di masa depan. Apakah Indonesia akan meminta offset berupa teknologi baterai lithium-ion untuk pengadaan kapal selam kelas Skorpen? Hal ini kembali pada persyaratan yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan. Apakah varian Skorpen yang akan dibeli Indonesia dilengkapi baterai lithium-ion atau tidak? Sampai saat ini belum tersedia informasi detail mengenai hal tersebut. Kita nantikan saja perkembangan dalam beberapa waktu ke depan.